Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat kita akan belajar fotografi. Sini sebelumnya kalian harus mengerti mana bagian dari kamera. Seperti gambar di samping ini, kita akan mengenal bagian kamera pada kamera DSLR atau nama panjangnya digital single lens reflex. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat ya, dari angka 1, lensa, tombol stabilizer dan sebagainya. Ini lumayan banyak, bisa kalian perhatikan sendiri. Kemudian cara menekan tombol shutter. Jika kalian ingin memotret, kalian harus menekan terlebih dahulu yang namanya tombol shutter. Tombol shutter ini terletak di sebelah kanan atas. Ini bagian sini tepatnya, bagian sini kanan atas. Nah, cara menekannya, yang pertama kalian siap-siap terlebih dahulu, jangan tekan sama sekali, tapi jari sudah standby di atas tombol shutter. Kemudian tekan setengah atau separuh untuk menentukan titik fokusnya. Kalau setelah kalian sudah yakin, kemudian tekan full untuk memotret. Nah, cara seperti itu. Jadi standby, tekan separuh, kemudian tekan full. Oke. Exposure secara garis besar disebut dengan pencahayaan. Nah, pada DSLR ada mode khusus, ada seperti keluarga, kembang api, olahraga, close up dan lain-lain. Ini kalau kalian mengatur exposure-nya dalam mode auto. Tapi kalau kalian mode manual, itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama shutter speed, kecepatan, kedua aperture atau diafragma, bukaan, kemudian yang ketiga ISO. Nah, seperti ini. Ini dari ini aperture f32, f22, f16. Aperture semakin tinggi nilainya akan semakin sempit ya, semakin kecil nilai angkanya dia akan semakin lebar, itu aperture. Kemudian shutter speed, semakin cepat angkanya dia akan semakin cepat pula menangkap gambar, semakin lambat dia akan semakin lambat pula menangkap gambar. Kemudian ISO, semakin rendah ISO nya keadaan gambar semakin gelap. Kemudian jika ISO nya semakin tinggi, dan gambarnya akan semakin terang. Segitiga exposure, ini sebenarnya lebih dikenal lagi dengan nama segitiga emas. Yang pertama shutter speed, jadi kecepatan mengontrol berapa lama atau rentang waktu sensor terkena cahaya. Semakin lama shutter membuka lebih banyak cahaya dapat ditangkap oleh sensor. Jadi sensornya ada di dalam ini. Ini masih mode cermin. Kalau kalian membuka lensa, di dalamnya ada cermin yang pertama. Kemudian di belakangnya cermin, ketika cermin membalik karena ini mirror, shutter akan menekan rana, kemudian di belakang ini dialah sensor. Jadi semakin lama shutter speed semakin lambat, otomatis cahaya yang masuk akan semakin banyak di sini. Oke, paham? Nah, shutter speed tinggi akan menghasilkan objek freeze atau tidak bergerak, diam. Shutter speed lambat akan menangkap gerakan dari objek bergerak, gambar akan menjadi blur. Tapi jika kalian menangkap dengan speed tinggi, cahaya yang masuk semakin sedikit. Dan jika kalian menggunakan speed rendah, cahaya yang masuk semakin banyak. Aperture, diafragma, mekanisme yang mengontrol lebar sempitnya bukan lensa sebagai jalan cahaya menuju sensor. Semakin besar nilai aperture, semakin sedikit cahaya yang ditangkap oleh sensor. Foto semakin gelap, semakin kecil nilai aperture, maka akan sebaliknya. Contoh bukan lensa atau aperture terlebar. Jadi ini kalau posisi f nya dia 1,4, dia akan membesar. Kemudian jika f nya tinggi, f22,
bukan terkecil, dia akan sempit seperti ini. Fungsi aperture itu apa? Jadi dia menentukan semakin lebar ini ya, maka titik fokusnya akan semakin sempit. Dan jika semakin sempit bukan aperturnya, maka titik fokusnya akan semakin lebar seperti itu. Paham ya? ISO ukuran seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Pengaturan menentukan tinggi rendahnya pencahayaan pada hasil foto. Jadi kalau kalian menggunakan ISO rendah, dia cahaya yang didapat sedikit. Jika kalian menggunakan ISO tinggi, kesensitifan sensor terhadap cahaya akan semakin sensitif. Dengan konsekuensi, kalau kalian menggunakan ISO tinggi, akan tampak noise pada gambar dibandingkan menggunakan ISO rendah. Lensa dibagi menjadi dua. Lensa zoom, yaitu lensa yang memiliki rentang focal length, ini focal length ya, untuk zoom in zoom out atau mendekat atau menjauh. Contoh lensa 18:55 mm. Lensa zoom dibagi menjadi dua. Zoom tele, jadi lebih panjang, zoom tele. Kemudian zoom wide, tapi jangkauan lebih jauh, lebih luas. Ini kalau di kita lebih dikenal dengan nama lensa kit, lensa bawaan dari kamera ini. Kemudian lensa prime atau lensa fix adalah lensa yang memiliki rentang focal length tunggal tetap. Jadi dia tidak bisa zoom, dia hanya bisa mengatur fokus di sini. Namun dia memiliki aperture rendah. Jadi cocok buat kalian yang ingin memotret objek agar tampak lebih blur menggunakan lensa fix ini. Nah, ini kemudian teknik pengambilan gambar. Jika posisi objek tampak sangat jauh, dia bisa dikatakan menjadi extreme long shot. Sedikit mendekat, dia bisa dikatakan long shot atau full shot. Kemudian agak kepotong sedikit, di sini namanya medium long shot. Kemudian teknik pengambilan gambar yang selanjutnya 4, big close up, dia agak makin besar. Close up dia dari dada menuju kepala. Kemudian extreme close up dia akan semakin dekat. Sudut pengambilan gambar angle, ini ada level, jadi sejajar dengan pandangan mata. Bird eye view dari atas, front eye angle dari bawah, low angle dari bawah agak condong ke atas, high angle dari atas agak condong ke bawah, kemudian center angle ini dari tengah agak miring ya. WB atau white balance, mekanisme kamera untuk mengatur menyaring warna cahaya masuk kamera. WB ini sebenarnya lebih ke arah efek warna, jadi kalian bisa mengatur WB warna yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini ada pilihan. Yang pertama auto, soft, daylight, cloudy, shade, tungsten, fluorescent, flash, custom. Jadi ini bisa kalian atur warnanya di pengaturan WB. Terima kasih. Apabila ada yang masih belum paham, kalian bisa langsung hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.